Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 24670510025. Di video ini saya akan membuat video pengganti absensi pada pertemuan 8 pada materi Unsupervised Learning. Sebelumnya untuk pertemuan 7, jujur saya ini sih Kak, kurang apa ya, di video 10 menit awal itu masih ngebayang-bayang, nggak sepaham banget. Tapi ini sudah materi ke-8, mungkin saya agak kesusahan untuk lebih memahaminya lagi karena ini udah masuk materi 8 dari yang sebelumnya 7 saya masih kurang paham. Cuman di sini saya mungkin akan video absensinya akan ya nanti saya akan melakukan langkah praktikum sekaligus membaca penelitian yang ada pada modul ini, materi ini. Oke, di sini ada gambaran umum, yaitu unsupervised learning adalah metode dalam machine learning yang digunakan ketika data tidak memiliki label atau target yang jelas, sehingga model harus belajar secara mandiri untuk menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi dalam data. Berbeda dengan supervised learning, metode ini tidak menggunakan pasangan input-output, melainkan hanya bergantung pada karakteristik data itu sendiri. Oke. Proses unsupervised learning tidak melalui tahap training dengan target yang diketahui, melainkan berfokus pada eksplorasi data. Model ini akan menganalisis kemiripan, perbedaan, serta distribusi data untuk membentuk pola tertentu. Hasil dari proses ini dapat berupa pengelompokan data, representasi baru dari data, atau insight yang sebelumnya tidak terlihat. Tujuan utama dari unsupervised learning bukan untuk melakukan prediksi secara langsung, tetapi untuk memahami struktur data, menemukan pola tersembunyi, oke, serta membantu dalam proses analisis lanjutan seperti pre-processing atau fitur engineering. Oleh karena itu, metode ini sering digunakan sebagai langkah awal sebelum menerapkan algoritma machine learning yang lainnya. Mungkin saya akan baca sendiri dalam hati Kak supaya lebih nancap manis kemiripan, perbedaan, serta pola tertentu yang sebelumnya tidak terlihat. Dan ini juga termasuk data tidak berlabel. Mungkin lanjut secara umum, unsupervised learning terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu clustering, pengelompokan, digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik antar data. Lalu yang kedua ada dimensionality reduction. Reduksi dimensi digunakan untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset tanpa kehilangan informasi penting sehingga data lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan. Jadi kayak lebih efisien mungkin ya, lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan. Oke, tadi ada pengelompokan dan reduksi dimensi. Hmm. Selanjutnya capaian. Hmm, Ini materi clustering adalah teknik dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan pemilihan karakteristik. Data yang mirip akan berada dalam satu cluster, sedangkan data yang berbeda akan dipisahkan ke cluster lain. Oke. Yang mirip digabung clustering itu yang pertama ada K-means clustering atau K-means. K-means adalah algoritma clustering yang paling umum digunakan. Oke, algoritma ini bekerja dengan cara menentukan buah sentroid pusat cluster, kemudian setiap data akan dimasukkan ke cluster dengan sentroid terdekat. Maaf, proses ini dilanjutkan secara iteratif dengan cara menentukan jumlah cluster K. Yang selanjutnya menginisialisasi sentroid, menghitung jarak data ke sentroid, dan memperbarui posisi sentroid. Proses ini diulang hingga mendapatkan hasil yang konvergen. Oke, mungkin lanjut dulu. Intuisi, yaitu Cummins, seperti mengelompokkan siswa berdasarkan nilai yang mirip. Digunakannya itu data memiliki pola cluster yang cukup jelas dan jumlah cluster sudah diketahui atau bisa diperkirakan. Kelebihannya untuk apa ini intuisinya. Kelebihannya itu sederhana dan mudah dipahami, kemudian proses training cepat dan efisien. Untuk Cummins clustering ini. Skalabilitas tinggi, dapat beradaptasi dan fleksibel. Kekurangannya itu penentuan jumlah cluster yang harus ditentukan sejak awal.
rentan terhadap outlier, data noise, kesulitan dengan bentuk klaster yang kompleks, hanya efektif pada data numerik. Kan awalnya itu dia menentukan jumlah cluster atau K yang selanjutnya diinisialisasi centroid. Tadi centroid itu wait. Hmm. Terus menghitung data ke centroid, jadi habis ditentuin jumlahnya diinisialisasi, kemudian dihitung eh, dan diperbarui posisinya. Oke, oke. Selanjutnya itu dari clustering ini, yang kedua ada hierarchical clustering, yaitu membentuk struktur hierarki bertingkat dalam bentuk dendrogram. Tidak seperti Kamis, metode ini tidak langsung menentukan jumlah cluster. Oke. Terdapat dua pendekatan algoritma bottom up, mulai dari setiap data sebagai cluster kecil lalu digabungkan, lalu di Swiss top dan mulai dari satu cluster besar lalu dipecah. Oke, ini dari kecil digabungin, ini EV Sieve dari besar dipecah. Intuisinya seperti membuat pohon keluarga dari individu menjadi kelompok besar. Kelebihannya tidak perlu menentukan jumlah kluster di awal. Bisa divisualisasikan dengan dendrogram. Kekurangannya kompleksitas komputasi yang tinggi, sensitif terhadap outlier dan noise, sulit untuk menentukan jumlah kluster optimal. Yang ketiga ada DBSCAN, Density Spatial Clustering, mengumpulkan data berdasarkan kepadatan atau density, bukan jarak langsung seperti Cummins. Konsep pentingnya itu ada core point, titik dengan banyak tetangga, ada border point, titik di sekitar core, noise, titik yang tidak masuk cluster. Intuisinya DBSCAN seperti mencari kerumunan orang dalam suatu area. Oke, kelebihannya bisa mendeteksi outlier otomatis, tidak menentukan jumlah cluster. Kekurangannya kebutuhan memang yang tinggi, sulit dalam menentukan parameter yang optimal. Ada E, D, E, F. Oke, yang kedua. Ada berapa halaman? Em, Mungkin nanti saya akan ikut langkah praktikum yang paling akhir. Nah, tadi yang kedua, yang keempat ya, ada Gaussian Mixture Model. GMM adalah algoritma clustering berbasis probabilitas. Berbeda dengan Cummings yang keras, hard clustering, GMM sifat soft clustering. Data bisa punya peluang masuk ke beberapa cluster. Model ini mengasumsikan bahwa data berasal dari beberapa distribusi Gaussian. Satu data tidak harus memiliki satu kelompok saja, tapi bisa mirip beberapa kelompok. Untuk intuisinya, satu data tidak harus milik satu kelompok saja, tapi bisa mirip beberapa kelompok. Oke. Kelebihannya lebih fleksibel dibanding Cummins, cocok untuk data yang overlap. Kekurangannya kebutuhan komputasi yang tinggi, overfitting untuk data yang kecil. Minsif. Yang kelima, Minsif mencari pusat cluster berdasarkan kepadatan tertinggi modus dengan cara menggeser titik secara iteratif menuju area yang lebih padat. Berbeda dengan Cummins, tidak perlu menentukan jumlah cluster terbentuk secara otomatis. Intuisinya seperti mengikuti arah bukit hingga mencapai puncak tertinggi atau density peak. Kelebihannya tidak memerlukan jumlah klaster K, menangani bentuk klaster yang kompleks, kuat terhadap outlier. Kekurangannya sensitif terhadap bandwidth, radius, performa menurun pada data dimensi tinggi. Oke. Yang keenam ada Self-Organizing Map atau SOM. SOM adalah algoritma berbasis neural network yang digunakan untuk memetakan data berdimensi tinggi ke dalam bentuk em, 2D. Cara kerjanya itu setiap neuron mewakili cluster data dipetakan ke neuron terdekat, neuron akan belajar dan menyesuaikan posisi. Oke, jadi
ada neuron dia mewakili kluster, setiap neuron mewakili kluster, data dipetakan ke neuron terdekat. Neuron akan belajar menyelesaikan posisi. Intuisinya seperti peta digital yang menyusun data kompleks menjadi bentuk yang mudah dilihat. Kelebihannya cocok untuk visualisasi data kompleks, mempertahankan hubungan antar data, topologi. Kekurangannya ketergantungan pada parameter dan tidak bisa menangani data hilang. Yang kedua itu ada dimensionality reduction. Tadi yang pertama saya udah lupa. Yang pertama ada clustering. Oh iya, ding. Nah, maaf Kak. Clustering. Yang kedua ada dimensionality reduction. Dimensionality reduction adalah teknik yang mengurangi jumlah fitur dalam dataset tanpa menghilangkan informasi penting. Tujuannya mempercepat proses machine learning, mengurangi noise, memudahkan visualisasi. Oke, yang pertama itu dibagi jadi ada yang pertama PCA atau Principal Component Analysis adalah teknik reduksi dimensi untuk mengubah data dalam sumbu baru. Principal Components berdasarkan varian terbesar. Cara kerjanya itu mencari arah dengan variasi terbesar, kemudian mengurutkan komponen berdasarkan pentingnya dan mengurangi dimensi dengan memilih komponen utama. Kapan digunakan? Nah, intuisinya seperti mengangkum banyak variabel menjadi beberapa faktor utama. Kapan digunakan? Ketika dataset memiliki banyak fitur dan ketika fitur saling berkolerasi. Yang kedua ada T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. TSNE adalah teknik dimensionality reduction yang dirancang khusus untuk visualisasi data berdimensi tinggi ke dalam ruang 2D atau 3D berbeda dengan yang berfokus pada variansi global. TSNE lebih menekankan pada hubungan lokal antar data sehingga data lebih mirip yang mirip akan tetap berdekatan setelah direduksi. Cara kerja TSNE ini secara sederhana adalah dengan menghitung probabilitas kemiripan antar data di ruang berdimensi tinggi, kemudian ada memetakan data ke dimensi rendah dengan menjaga kemiripan tersebut. Yang ketiga, meminimalkan perbedaan distribusi antara dua ruang menggunakan optimisasi, membuat tes ini sangat efektif. Oke, menemukan bahwa tersembunyi, terutama pada dataset kompleks seperti gambar atau teks. Karakteristik utamanya menjaga hubungan lokal antar data dengan sangat baik, cocok untuk visualisasi kluster kecil atau pola kompleks, tidak mempertahankan struktur global secara sempurna. Kapan digunakan? Ketika visualisasi dataset berdimensi tinggi dan eksplorasi pola sebelum clustering. Catatan penting, hasil bisa berbeda setiap dijalankan dan tidak cocok digunakan sebagai pre-processing untuk model machine learning. Pre-processing. Oh, ya. Yang ketiga ada Uniform Manifold Approximation and Projection. UMAP adalah teknik dimensionality reduction yang dikembangkan sebagai alternatif dari TSNE dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara struktur lokal dan global dalam data. UMAP bekerja dengan pendekatan matematika progresif manifold, yaitu membentuk representasi graf dari data di ruang berdimensi tinggi, memproyeksikan graf tersebut ke dimensi lebih rendah, dan menjaga struktur hubungan antar data selama proses reduksi. Oke, selanjutnya ada di dibandingkan dengan TSN, Yuma memiliki beberapa keunggulan: lebih cepat dalam komputasi, lebih stabil untuk dataset besar, mampu mempertahankan struktur global data dengan lebih baik. Karakteristik utamanya menjaga hubungan lokal dan global secara seimbang, lebih scalable dibanding TSNE, dan dapat digunakan untuk visualisasi maupun pre-processing. Preprocessing. Kapan digunakan? Itu ketika dataset besar, lebih dari 10.000 data. Ingin visualisasi sekaligus digunakan untuk model machine learning. Oke, perbedaan utama dengan TSNE fokus lokal, dia UMAP lokal dan
global, TSN lebih lambat, UMAP lebih cepat, dan TSNE untuk visualisasi UMAP bisa digunakan untuk ML pipeline. Oke, ini untuk kodenya. Yang keempat ada Auton Coders. Adalah model neural network yang digunakan untuk mempelajari representasi data dalam bentuk yang lebih ringkas. Metode ini terdiri dari tiga bagian utama. Encoder mengubah data berdimensi tinggi menjadi representasi lebih kecil dan latent space atau representasi inti fitur penting dari data. Dan yang ketiga ada decoder atau merekonstruksi kembali data dalam bentuk semula. Tujuan utamanya adalah meminimalkan perbedaan antara input dan output, sehingga model belajar menyimpan informasi penting saja. Cara kerjanya itu data masuk ke encoder dan dikompresi, disimpan dalam latent space, kemudian direkonstruksi kembali oleh decoder, lalu error dihitung menggunakan loss function. Karakteristik utamanya mampu menangani data non-linear yang kompleks digunakan untuk reduksi dimensi, denoising, dan anomaly detection. Selanjutnya membutuhkan dataset besar untuk performa optimal. Kapan digunakan data kompleks seperti gambar, suara, atau teks. Kemudian ketika fitur extraction sebelum clustering atau klasifikasi. Kelebihannya dibandingkan PCA, saya lupa singkatan dari apa, tidak terbatas pada hubungan linear, lebih fleksibel dalam menangkap pola kompleks. Kekurangannya lebih sulit diinterpretasikan, membutuhkan komputasi lebih besar. Jujur, saya nggak ingat semuanya, Kak. Tadi itu ada clustering, yang kedua ada dimensionalistic reduction untuk dibagi-baginya lagi, jenis lagi, dan perbandingan antar sesama jenisnya mungkin di untuk saya akan lebih belajar lagi untuk kuis ataupun UTS-nya. Untuk saat ini mungkin langkah praktikum. Hmm, aduh, jadi lupa. Ini pakai collab-collab Google. Sebentar. Bentar. Ini aja. Ini bak 8. Eh, nggak bisa ya. Bisa nggak sih? Close dulu. Oke, ternyata bisa. Hah? Aduh, maaf kak, sebentar. Kita enjoy. Ya, maaf kak, maaf kak. Wah, kepencet.
Hmm, hmm. And mengulik. Halo, ini Roni Parulian. Rajin banget nih beres-beres jam segini. Aku temenin yuk, sambil dengerin mixes yang pas sama momenmu di Spotify. Ada lagu aku nggak di mixes kamu? Beberes enaknya tuh di Spotify. As you walk down on my doorstep, yeah, yeah. Like all the time, so nice. Hey, but I know you have to stay long. I know so much. Said I would shop when I had my wings back. Yeah, on fire. Nomor titik nomor 5, nomor titik 15, koma 0,25, koma 0,35.
Hmm. 0,85, 0,75, 0,65, 0,55. Oke. Selanjutnya ada train, train model kurang pas. Auto and kode kode titik auto encoder titik fit auto encoder x auto encoder echo chs sama dengan 50 batch size eh bos print auto encoder pada model auto encoder. Selanjutnya print, aduh, print f encoded encode data shape data shape encoded data shape. Hmm?
Oke, mungkin sekian video pengganti absensi pada pertemuan 8. Kurang lebihnya dalam penjelasan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.